Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Kali ini saya akan menyajikan tayangan tentang Wakil Presiden M. Yusuf Kala. Seperti kita ketahui, Yusuf Kala pernah menjadi Wakil Presiden pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, kemudian dipilih lagi menjadi Wakil Presiden ketika Joko Widodo menjadi Presiden pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Nama Yusuf Kala tiba-tiba saja diseret dalam kasus persoalan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam beberapa platform media sosial, terutama di kanal YouTube, misalkan dibikin channel, diinformasikan berdasarkan keterangan Rismon Sianipar bahwa Yusuf Kala, kemudian AHY, Puan, dan Jenderal SS berada di balik dugaan ijazah palsu Jokowi, terlibat dalam mendanai kegiatan Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan sebelumnya ada Rismon Sianipar. Informasi tersebut beredar sangat luas dan mendapat tontonan yang luar biasa. Ternyata kemudian informasi tersebut sampai saat ini belum dapat dipastikan benar atau tidak. Tapi dibikin channel kemudian diketahui saat ini ditutup permanen. Tidak hanya men-take down konten yang disajikan. Tentu saja nama-nama yang disebut melalui beberapa akun media sosial bahkan sempat menjadi pemberitaan di media mainstream sangat terganggu karena seolah-olah kegaduhan yang terjadi tentang dugaan ijazah palsu Joko Widodo didanai oleh mereka. Melalui tayangan liputan 6 SCTV, saya menyaksikan jumpa pers yang dilakukan Yusuf Kala. Terlihat Yusuf Kala sangat terganggu dengan informasi tersebut. Untuk itu, dalam waktu dekat Yusuf Kala akan melaporkan Rismon Sianipar ke Baris-Krim Mabes Polri. Bahwa besok ini pengacara akan menyampaikan wakil saya menyampaikan keberatan ke Baris-Krim kepada Saudara Rismon atas ungkapannya, keterangannya yang mengatakan bahwa saya mendanai dan pada saat itu dihadir katanya dihadir. Pada saat tidak kenal sama sekali mereka semua, terkecuali Roy karena bekas menteri ya pasti saya kenal. Ya, itulah dua hal yang saya ingin sampaikan. Mungkin ada ingin bertanya, menyampaikan. Ya silakan. Selamat sore Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Ya. Pak, saya pengen bertanya terkait dengan saran kepada pemerintah tadi, mungkin secara garis besar soal apa, isunya apa, dan mungkin apa masukan dari Bapak yang pernah juga memimpin selama 20 tahun, Pak? Ya, kalau menyangkut masalah ekonomi, bentar ya. Menyangkut masalah ekonomi, kedua, masalah kepemimpinan lintas generasi adalah kepemimpinan bagaimana kemudian masalah diplomasi karena hadir 12-13 mantan dubes yang hadir, kemudian tentang pemerintah daerah itu kenapa? Karena dengan efisiensi atau apapun namanya pengurangan anggaran itu, otonomi daerah sepertinya menjadi kabur. Anggarannya dulu waktu zaman saya 30% ke daerah TKN. Sekarang sisa 17%.
Hanya daerah tidak bisa banyak berbuat. Jalan-jalan pada rusak tidak bisa diperbaiki akibat anggarannya yang dipotong seperti itu untuk kebutuhan yang tentunya apa yang seperti makan gratis, koperasi atau alutsista. Akibat itu maka semua dipotong di daerah termasuk anggaran itu. Nah, ketiga tentang komunikasi. Bagaimana menurut para ahli komunikasi sebaiknya komunikasi pemerintah kepada masyarakat bagaimana tidak? Itu 5 hal itu sesuai dengan pertemuan yang kemarin saya sampaikan. Ya, itu telah diterima oleh kantor Bapak Presiden tanggal 25 Maret. Tadi. Jadi 10 hari lalu. 11 hari lalu. Mudah-mudahan telah beliau sempat baca karena itu ada tanda terimanya. Itulah pertemuan itu yang sebenarnya terbuka untuk disampaikan. Sama sekali tidak naik bikin ada rapat gelap, tidak sama sekali. Itu terbuka dan hasilnya kita sampaikan. Itu. Sungguh sangat apes Rismon Sianipar yang sudah mengajukan restorasi justice, bahkan mendatangi Joko Widodo ke Solo untuk meminta maaf dan juga mendatangi Gibran Raka Buming Raka di Istana Wakil Presiden. Semua bisa menyaksikan pada saat itu Gibran memberikan parsel yang cukup besar kepada Rismon dan disambut dengan begitu sumringah oleh Rismon. Gibran sempat berkata bahwa mereka adalah sahabat dan bersaudara. Tampaknya dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini masih akan terus bergulir. Kita tidak tahu akan berakhir seperti apa. Yang pasti beberapa waktu yang lalu sejumlah purnawirawan berencana melakukan gugatan terhadap keberadaan Joko Widodo. Dan kali ini yang digugat adalah Polda Metro Jaya karena dinilai tidak mematuhi aturan hukum berkaitan dengan penanganan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, Sobat AK Channel semua, kita tunggu saja bagaimana penyelesaian dugaan kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Sejauh ini, Rismon Sianipar pun belum mendapat persetujuan restorasi justice yang akan berujung pada SP3 atau surat penghentian penyidikan perkara. Begitulah informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.